Ya, Pak Abdi, kita melihat bahwa hari ini adalah Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kita melihat pelaksanaan HAM di Indonesia sering membuat sebagian kita merasakan seakan-akan negara ini absen. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Abdi? Ya, saya kira bahwa persoalan hak asasi manusia ini salah satu problem kebangsaan kita yang sampai hari ini kemudian belum terselesaikan. Kita mempunyai banyak catatan buruk ya terkait dengan proses penegakan HAM di Indonesia yang kita tahu, yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kasus yang kemudian masih belum bisa diselesaikan. Nah, sementara kalau kita melihat dasar filosofis dari negara ini dibentuk, saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Beliau menyampaikan bahwa negara ini tidak hanya didirikan oleh satu golongan, tidak didirikan oleh satu kelompok, tetapi semua golongan yang ada di Indonesia. Maka beliau menyampaikan waktu itu bahwa negara ini didirikan semua buat semua. Nah, dalam konteks itu saya kira bahwa persoalan HAM, ya, pelanggaran HAM, kemudian intoleransi yang dilakukan oleh salah satu kelompok yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia ini sesungguhnya menurut hemat saya harus segera dihentikan. Karena apa? Karena menurut hemat saya bahwa sudah saatnya negara ini harus melihat ke depan, apalagi dalam visi misi yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi dalam nawacitanya ditegaskan bahwa pemerintah akan menghormati hak asasi manusia dan kemudian juga akan menuntaskan persoalan-persoalan hak asasi manusia yang dulu terjadi di Indonesia. Pak Abdi, ada sebagian orang mengatakan tadi, bahkan sebelum Bapak, Pak Umar mengatakan bahwa negara tidak boleh lagi represif. Apakah memang pendekatannya harus bukan represif untuk menegakkan HAM ini, seperti katakanlah lewat pendidikan saja, anak-anak diajarkan untuk menghargai keberagaman, tapi tindakan represif tidak boleh lagi dilakukan karena katanya juga melanggar HAM, atau memang harus berjalan sama-sama? Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira begini, ini kan pemaknaan yang keliru terkait dengan apa yang disebut dengan stabilitas, menjaga stabilitas negara. Nah, negara seharusnya menurut hemat saya sudah harus melakukan perubahan paradigma bahwa hak asasi yang dimiliki oleh manusia terkait dengan hak untuk bicara, hak untuk berbeda pendapat, itu kemudian harus tidak ditanggapi dengan cara-cara yang represif, tetapi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan lebih manusiawi. Misalnya dulu pada saat di Solo, pada saat PKL melakukan protes, tapi pendekatannya kan pendekatan dialog, pendekatan komunikasi, yang kemudian muaranya adalah bagaimana melakukan musyawarah antara negara, antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga tidak ada yang dinihilkan, tidak ada yang dinolkan. Dan manusia juga warga negara juga merasa bahwa ditempatkan pada posisi yang tepat, memanusiakan apa yang disebut dan memanusiakan manusia, seperti itu Pak Leonard. Dan saya kira bahwa pada hari ini tepat, tanggal 10 Desember itu kan merupakan Universal Declaration of Human Rights, yang disitu dikatakan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak dan martabat yang sama dan dilahirkan dalam kondisi yang merdeka. Itu yang harus dijaga oleh negara ini. Saya kira itu Pak Leonard. Baik, Pak Abdi Yohana, terima kasih Pak sudah menyatakan pendapat Anda pagi ini di Bedah Dalam Indonesia. Selamat pagi Pak Abdi Yohana. Mas, kita akan membahas Pak Abdi pendapatnya selepas jeda.